Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa komen dan like ya sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di-share juga agar kita dapat manfaatnya dalam menonton video ini. Terima kasih. Enjoy for video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 20383822019. Saya dari kelas C, Prodi Perbankan Syariah YGN Madura. Nah, kali ini saya akan membahas tentang kias, di mana untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Ushul Fiqh. Baik, langsung saja ke pengertian kias. Menurut para ahli ushul fiqh, kias ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang ada hukumnya berdasarkan nasnya. Baik, lanjut ke rukun kias. Rukun kias yaitu ada 4. Yang pertama, asyar, yang kedua farok, yang ketiga hukum asyar, yang keempat ilat. Asyar merupakan suatu peristiwa yang telah ditetapkan berdasarkan nasnya. Yang kedua farok. Farok yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nasnya yang dapat dijadikan dasar. Yang ketiga hukum asyar. Suatu hukum asyar yang sudah ada berdasarkan nasnya. Yang keempat ilat. Suatu sifat yang ada pada asyar dan sifat itu dicari pada farok. Yang ketiga, contoh kias. Yang pertama, yakni menjual harta anak yatim adalah sesuatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nasnya yang dapat dijadikan dasar, dan peristiwa ini disebut far'u. Dan untuk mencari hukumnya, yakni dengan cara mencari suatu peristiwa yang lain yang hukumnya berdasarkan nasnya, yang ilatnya sama dengan peristiwa pertama. Contoh kias yang kedua yakni yang sudah ditetapkan hukumnya berdasarkan nasnya, yakni haram berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Dari keterangan contoh kias yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa asal ialah memakan harta anak yatim. Far'u ialah menjual harta anak yatim. Hukum asyal adalah haram, ilat adalah mengurangi atau menghabiskan harta anak yatim. Yang terakhir, kedudukan kias. Menurut para ulama, kias ialah hujah atau pegangan syariah yang keempat, sesudah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Mereka berpendapat demikian dengan berpegang teguh kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Fa'tabiru ya uli absor." Yakni, hendaklah kamu mengambil iktibar atau contoh pelajaran, ibaratkan, hai orang-orang yang berfikiran. Quran Surah Al-Hasyr ayat 2. Baik teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dikala ada salah kata dalam penyampaian saya yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan saya memohon minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.